Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu bikin navigasi, oke, di Flutter. Nah, di sini kita akan memainkan state management ya teman-teman, oke. Nah, ini view-nya, oke, dan kontrolnya seperti itu. Kita cukup bikin satu variabel namanya selected index ya. Selected index. Nah, contohnya di sini gue pengen bikin navigasi di bawah ya. Nah, gimana cara bikinnya? Cara bikinnya seperti ini, oke. Misalnya gue di sini punya sebuah kontainer with radius ya, seperti ini. Oke, lebarnya kita bikin full. Gue atur posisinya itu pakai position ya. Kita atur left-nya itu 12, right-nya 12, bottom-nya 12. Nah, kenapa gue bikin 12? Supaya dia terlihat mengapung. Oke. Untuk warnanya misalnya gue bikin gray. Gray 800 gitu, 800 misalnya. Nah, seperti itu, oke. Seperti itu warnanya. Oke, sekarang tinggal kita isi ya. Kita coba isi. Simple aja gue pakai row ya. Gue pakai row di sini. Seperti itu. Untuk ikonnya gue pakai apa ya? Pakai button biasa aja. Ya, button biasa aja. Kita pakai button biasa aja. Misalnya ini home. Oke, home. Seperti itu. Nah, kalau gue pengen tambahin icon bisa nih. Kita tambahin aja iconnya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Icons home. Gue ngosan ya. Nah, seperti itu ya. Bisa seperti itu semua. Kalau pengen ditambahin iconnya. Eh, Bang, itu nggak ke tengah. Ya, tambahin cross center nih. Sorry, main center ya. Nah, tinggal ditambahin ya main center ya supaya dia tuh ke tengah ya gitu ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini bagusnya sih dikasih expanded ya. Kita kasih expanded teman-teman. Salah di sini ya. Elevator buttonnya dibungkus dengan expanded supaya apa? Supaya kita bisa bikin beberapa button di sini. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Seperti ini. Kita buat itu jadi beberapa pilihan. Misalnya gitu, list yang ini order. Oke, yang ini favorit. Contohnya, contoh menunya favorit. Yang ini profile person. Nah, seperti ini. Oke. Kita atur background color-nya. Nah, di sini kita akan memainkan state management ya. Jadi, kalau dia itu indeks selected indeksnya itu sama dengan indeks yang ada di sini, oke. Ini kan indeks 0 ya. Nah, nanti dia warnanya jadi warna oranye, misalnya seperti itu, oke? Misalnya seperti itu. Jadi gue bisa implementasi itu seperti ini. CO selected index sama dengan 0, oke? Kita bikin warnanya itu jadi oranye. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Kalau selain dari ini, kita kasih warna gray. Misalnya seperti itu. Atau transparan juga boleh. Kita coba transparan ya. Kita coba transparan. Di sini, oke. Kalau indeksnya yang sama dengan 1. Nah, kita bikin transparan juga, oke ya. Seperti itu. Jadi kita bikin transparan aja. Di mana lagi? Di sini ya. Kita bikin jadi 2. Oke. Seperti ini. Di sini kita bikin jadi 3 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan event nih. Ketika diklik, kita ubah selected index-nya. Oke. So, kalau klik yang menu pertama, kita ubah selected index-nya jadi 0. Lalu di state. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Lalu kalau yang ini, yang kedua, seperti ini. Nah, itu oke. Lalu yang ketiga, seperti ini. Bikin 2. Nah, yang terakhir, kita bikin jadi 3. Hasilnya gimana, Bang? Hasilnya gitu. Nah, hasilnya seperti itu. Oke. Menarik ya. Hasilnya seperti itu. Oke. Eh, Bisa nggak pakai konten? Bisa ya. Bisa ya. Pakai kontainer juga bisa. Jadi ini tuh nggak cuma ngomongin button, teman-teman bisa bisa bervariasi ya, bikinnya bervariasi, nggak cuma ini doang. Kita coba bikin yang lain ya, coba bikin lain. By the way, kalau gue sih biasanya gue nggak bikin, gue handle manual gini sih. Gue biasanya buat satu lagi sebuah list ya untuk menampung navigation-nya. Dan gue biasanya bikin itu tuh ada apa ya, ada modelnya ya, supaya lebih rapi. Oke, tahu. Tapi gue di sini gue contohin aja tanpa model ya. Misalnya gini, navigation items ya. Seperti ini. Kita bikin misalnya labelnya home. Oke. Iconnya icons home. Tuh ya. Nah, seperti ini. Kita bikin aja jadi 4 nih. Favorit.
Order, 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 sip, nice. Profil person. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya yang gue buat itu seperti ini. Oke. Kenapa gue bikin seperti ini? Supaya lebih gampang aja sih implementasi supaya lebih sedikit ya. Bahkan bagusnya sih teman-teman bikin reusable widgetnya ya. Kayak gitu. Bang, ini tingginya kurangin. Tinggal diatur di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih apa? Lebih rapi lagi, oke? Nah, ini bisa juga teman-teman terapkan menggunakan list gitu ya. Contohnya gini. Misalnya gue bikin sebuah nah kayak gitu ya, sebuah position, oke. Kita bikin agak tinggi ya, di 100 kali ya. Kita bikin di 100, kita isi child, oke. Di sini gue bikin container with radius lagi, Y-nya dibikin 100. Nah, seperti ini warnanya kita bikin merah ya nggak apa-apa deh. Tingginya kita bikin 50 aja. Nah, 60 lah, 60. Oke. Jadi teman-teman bisa membuat ini, oke, fitur yang serupa, tapi itemnya itu dari list. Dan ini lebih gampang sih jatuhnya ya. Gimana Bang cara bikinnya? Bikinnya gini. Pakai child, oke, bikin row, children-nya kita pakai list generate. Oke, kita ambil CO navigation items blank seperti ini. Lalu kita return widgetnya. Nah, kita return widgetnya seperti ini. Tinggal dibikin deh UI-nya, oke? Tinggal dibikin UI-nya ya. Misalnya mau pakai apa nih? Mau pakai kontainer, oke? Bisa pakai kontainer, gitu ya. Tinggal dibikin decoration-nya, oke? Lalu bikin child-nya, pakai kolom, pakai lalu diambil itemnya seperti ini, controller, navigation items, index. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau udah jadi seperti ini, tinggal ditampilkan teman-teman. Misalnya di sini gua buat icon. Kita panggil ikonnya icon, item icon seperti ini. Lalu teks ya. Di bawahnya kita bikin teks deh. Teks seperti itu. Nah, kayak gini. Item label di situ ya. Item label. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti itu ya. eh kenapa? Kenapa dia nggak memenuhi layar? Karena belum kita bungkus dengan expanded. Makanya perlu kita bungkus dengan expanded. Nah, seperti itu. Lalu kita atur nih warnanya gitu. Kalau misalnya dia terpilih, warnanya mau apa nih gitu ya. Nah, gitu. Di sini saya biasanya bikin seperti ini sih, selected-nya, oke. Kalau misalnya CO selected index sama dengan indeks dari itemnya, oke, maka dia dalam mode terpilih. Seperti ini, gua atur misalnya warnanya oranye. Atau kalau nggak ada, kalau nggak lagi mode terpilih, berarti warnanya itu gray. Seperti itu ya. Nah, hasilnya kayak gini nih. Oh, ini belum ditambahin event klik ya. Gua kasih inkwell aja di luar sini. Kita atur selected index-nya sama dengan indeks, lalu kita set step. Nah, seperti ini. Oke. Hasilnya kayak gini ya. Jadi nggak selalu harus pakai button gitu ya. Teman-teman bisa juga pakai kontainer seperti ini. Oke. Dan ini teman-teman bisa buat bervariasi juga ya, lebih bervariasi lagi. Oke. Contohnya kayak gini. Contohnya teman-teman misalnya pengen apa ya? Pengen mainkan bentuknya ya, bentuknya seperti ini. Nah, pengen mainkan bentuknya ya. Bisa juga ya, bisa juga. Misalnya gini, ketika lagi terpilih, oke, gue pengen bentuknya tuh berubah gitu ya. Misalnya atau radius lah, radiusnya berubah ya. Bisa dibikin seperti ini. 20. Nah, jadi kalau lagi terpilih, radiusnya gue bikin 20, kalau enggak gue bikin 0. Gitu ya. Bisa seperti ini teman-teman. Nah, tuh, tuh bisa seperti itu ya. Tuh, bisa seperti itu. Oke, tuh bisa seperti itu ya. Jadi radiusnya ini bisa diatur nih. Bisa jadi 60 lah, biar lebih kelihatan. Tuh, jadi 60. Bang, itu kenapa ada merah-merahnya ya? Karena parentnya ini ada warna merahnya ya. Kita buang aja. Nah, kalau kita buang nih jadi lebih kelihatan tuh perubahan. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa memainkan juga radiusnya gitu supaya dia tuh kelihatan lebih menarik.
Kayak gitu sih, oke. Ini gua kecilin dikit kali ya, 40 gitu. Oke, overload 50 berarti ya. Nah, kita pakai 50 aja. Ini kurang bagus ya. Kayaknya gue mau bikin si kontainernya ini warnanya transparan aja, oke. Kalau dia lagi terpilih. Kalau kita bikin transparan nih jadi lebih bagus nih. Nah, jadi lebih bagus ya. Nah, seperti itu. Bang, ini jelek ya. Apa nggak ada animasinya. Tinggal ditambahin animated container dan dikasih durasi ya. Gue biasanya ngasihnya tuh 900 ms aja sih ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini jadi ada efek transisinya. Jadi bisa seperti itu juga ya. Kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau di Flutter itu asik banget ya. Gampang banget buat bikin ginian. Nah, sekarang view-nya nih. View-nya nih belum ya. Bang, ini kan udah ini ya. Udah ada navigasinya ya. Oke. Oh ya, satu lagi, sorry. Sebelum lanjut ke selanjutnya. Ini teman-teman bisa juga bikin navigasi vertikal ya. Contohnya seperti ini. Contohnya gue bikin di sini. Oke. Nah, ini contoh lainnya bisa bikin navigasi vertikal. Oke. Nah, di sini karena gue perlu perlu agak tinggi ya. Gue perlu agak tinggi dan gue perlu atur tingginya jadi 200 kayaknya. Iya, kita ganti 200. Mungkin warnanya dibikin red dulu ya supaya kelihatan bagian mana itu. Oke. Nah, kita juga bisa bikin navigasi vertikal. Contohnya seperti ini. Ini lebarnya gue bikin 50 aja kali. 50 cukup ya? Cukup kali 50. Oh, sorry. Ini karena ini ya. Karena ada right-nya di sini. Terus gue buang. Nah, seperti ini. Oke. Tingginya ini kurang tinggi. Mungkin gue bikin 240, 260. Oke, bottomnya kita bikin 300 kali. Atau pakai top aja sih. Pakai top aja ribet banget. Pakai top. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa bikin navigasi yang ke samping, teman-teman. Contohnya seperti ini, oke? Contohnya seperti ini. Jadi nggak melulu bikin navigasi yang vertikal, yang horizontal ya. Teman-teman bisa bikin juga yang unik seperti ini ya, ke samping gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Eh, ini animasinya kurang bagus, lebarnya juga kurang tepat, tapi ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang gimana misalnya kalau teman-teman ada view gitu, pengen diubah-ubah berdasarkan indeks. Teman-teman ada banyak banget cara ya. Yang biasa gue pakai itu kalau kondisi begini, gue pakai indexed stack sih, indexed stack. Tapi kalau teman-teman mau bikin pakai tab bar view juga nggak masalah ya, bisa bisa juga sih. Oke, contohnya gini. Contohnya gue bikin lagi di sini position, oke, child, kita bikin kontainer, kontainer with radius lah. Oke, kontainer with radius seperti itu. Nah, gue pengen letakin ini di mana? Di sini. Right 0, top 0 gitu ya. Coba top 0 lalu lebarnya. Lebarnya perlu diatur. Lebarnya gue bikin 200 saja, bisanya 200. Nah, seperti itu. Tingginya kita bikin 200 ya. Let's say itu bagian view-nya lah ya. Kita pengen ubah-ubah berdasarkan indeks, oke? Nah, teman-teman bisa bikin seperti ini ya. Kita isi child indexed stack. Nah, seperti ini. Indeks sama dengan CO silentary index seperti ini. Lalu tinggal dimasukin seperti ini, bikin kontainer. Misalnya yang ini warnanya green, gitu ya. Yang ini warnanya, ini halaman yang berbeda ceritanya, blue gitu ya. Lalu ini warnanya merah, karena cuma ada 4 ya kita bikin 4 ya. Ini warnanya purple. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa mainkan view-nya seperti ini, oke? Jadi apa ya? Jadi untuk bikin navigasi di Flutter bisa juga seperti ini dengan memainkan state management kayak gitu ya. Jadi kalau nanti suatu waktu UI yang mau teman-teman buat itu nggak tercapai dengan widget-widget bawaan dari Flutter, silakan bisa di custom sendiri hasilnya seperti ini. Oke, oke itu aja. Silakan dicoba, good luck.